Silakan. Ada yang siap lagi? Felinanda? Yang tentang sawit? Sudah ada Felinanda? Sudah ada? Belum? Iya, Pak. Felinanda sudah siap? Iya, Pak. Silakan. Jadi untuk yang paper yang saya ambil itu keterkaitannya adalah untuk pengukuran tingkat kematangan buah sawit. Nah, untuk pengukuran buah sawit sendiri kan, Pak, kalau dari beberapa jurnal yang saya baca itu dia nggak bisa dari satu parameter aja. Jadi harus dari 3 parameter, yaitu warna, tegangan, sama kadar air. Nah, untuk warna itu saya nemunya pakai 2 metode. Ada yang pakai menggunakan sensor TCS 3200 sama aplikasi MATLAB R2010AS itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri kalau misalnya yang sensor TCS 3200 dia itu lebih mudah tahapannya karena langsung pengukuran gitu, Pak. Jadi ketika filenya didekatkan ke sensor maka dia langsung terdeteksi. Cuma kalau misalnya pakai sensor warna, dia pengukurannya jarak dekat. Jadi jarak efektifnya itu sekitar 1 meter. Jadi dia nggak bisa jauh dari itu. Bahkan kalau misalnya lebih dekat dari 1 meter, juga dia hasilnya kurang maksimal. Jadi kemarin saya sudah nyoba untuk jarak terdekatnya itu adalah jarak paling efektifnya itu 1 meter dari sensor. Oh, bukan 1 meter, tapi 1 sentimeter, Pak. Terus untuk yang kalau aplikasi MATLAB itu saya baca, dia bisa dari jarak jauh. Itu kelebihannya. Tapi kalau aplikasi MATLAB itu tahapannya lebih banyak, jadi lebih susah gitu, Pak. Jadi makanya kenapa saya lebih milih yang pakai sensor TCS 3200. Karena dia lebih mudah tahapannya. Terus untuk yang tegangan, itu saya nemu pakai 2 metode juga, pakai konsep elektrokimia sama penggunaan probe optik. Kalau elektrokimia itu dia memanfaatkan elektroda. Elektrodanya itu kemarin kan saya udah pernah nyoba waktu pas KPL, itu udah saya kerjain waktu KPL. Nah, itu elektrodanya saya pakai kemarin besi sama tembaga, harusnya aluminium, Pak. Cuma karena aluminiumnya kemarin nggak ada, jadi diganti sama besi. Tapi mungkin nanti bisa diimprove pakai aluminium, soalnya kalau pakai besi itu mudah berkarat gitu. Dan itu pengukurannya lebih mudah, lebih simpel karena cuma butuh elektroda ditancepin, terus tapi sebelum diukur sebelumnya harus di pengisian daya dulu di buahnya karena untuk ningkatin sensitivitas bacaannya. Karena sebelumnya saya nyoba nggak dicas, itu hasilnya nggak ada perbedaan antara buah sawit yang matang sama yang mentah. Makanya pas setelah dicas baru ada perbedaan antara buah sawit yang matang sama yang mentah. Nah, sama lagi ini juga konsepnya untuk yang elektrokimia dia harus jarak dekat, Pak, karena buahnya elektrodanya kan harus ditancapin ke buahnya. Nah, untuk kalau yang probe optik itu dia tahapannya lebih susah, tapi dia bisa jarak jauh karena dia nembakin laser gitu, tinggal tembak lasernya, nanti tinggal diukur dari tegangannya keluar, dan itu tapi dua-duanya sama, pakai penentuannya pakai tegangan rata-rata yang diambil. Nah, nanti juga dari parameter tegangan ini dua-duanya sama-sama berkaitan sama yang parameter kadar air. Makanya pengukuran kadar air juga perlu pada buah sawit. Nah, untuk yang buah sawit itu saya nemunya juga 2 metode, pakai spektroskopi sama sensor kadar air. Cuma kalau yang sensor kadar air itu di situ nggak dijelasin sensornya itu jenis apa gitu, Pak. Tapi pas saya cari sempat ada muncul sensor YL69, tapi itu nggak digunain, cara penelitiannya bagaimana,
metodenya bagaimana, cuma yang dijelasin itu yang sensor kadar air. Terus kalau yang spektroskopi itu dia dijelasin di situ sebelum mereka melakukan pengukuran, mereka lakukan pre-treatment data dulu, yaitu data SNV, normalisasi, sama DG1 hasilnya. Linearitasnya itu mendekati angka 1, tapi belum 0,9, masih 0,8 gitu, Pak. Terus tapi untuk yang sensor kadar air, di situ kalau yang sensor kadar air itu penilaiannya secara kualitatif gitu, Pak, nggak ada yang kuantitatif. Jadi cuma dijelasin bahwa kadar air yang tinggi pada buah mentah itu, kadar air pada buah mentah yang tinggi kadar airnya, untuk yang matang dia kadar airnya sedang, dan untuk yang kadar buah terlalu matang itu rendah. Karena kalau misalnya dia sebuah sawit itu punya kandungan minyak yang tinggi, dia kadar airnya rendah, kayak gitu, Pak. Jadi penjelasannya kalau misalnya yang saya pilih ketiganya itu, dia lebih praktis, terus bahannya juga lebih murah didapat. Tapi pengukurannya semuanya rata-rata harus yang jarak dekat, Pak. Nggak bisa yang untuk yang jarak jauh. Oke. Ya, gitu. Oke, terus gimana lagi? Silakan. Ya, tapi kalau pas di papernya itu nggak dijelasin bahwa setiap sensornya itu dikalibrasi dulu atau enggak. Oke, berarti itu juga jadi ini ya, apa namanya, jadi kelemahan sebelumnya ya. Ini bisa peluang juga nih buat kamu nanti ya. Iya, Pak. Oke, ini udah komunikasi ya sama perusahaan, sama Bu Amel juga ya. Iya, sudah. Oke, sip ya. Ada lagi ini? Jadi ini ya terutama ya dari warna, tegangan, dan kadar air ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Belinanda. Silahkan yang lain. Ada yang mau share lagi? Silahkan. Vina? Vina sudah siap, Vina? Oke, Rizky udah siap, Rizky? Halo, Pak. Udah siap PowerPoint-nya? Rizky, silakan. Udah bisa kedengaran, Pak? Oke. Maaf, ada gangguan sinyal nih, Pak. Oke. PowerPoint-nya udah dikumpulkan? Udah, Pak. Rizky Hidayat. Sebentar, saya coba share screen. Oke. Oke, sip, Rizky. Silakan. Udah kelihatan, Pak? Oke, bagus. Oke, sip. Oke, jadi ada 4 ya? paper yang saya coba ambil. Oke. Nah, untuk yang pertama, di sini papernya itu berjudul Measurement Uncertainty Consideration for Coordinate Measurement Machine. Nah, metode yang digunakan dalam paper ini adalah ISO 15533. Kemudian untuk akurasi dan presisinya itu sebenarnya tidak diterangkan di sini, tapi dicantumkan nilai ketidakpastiannya, Pak. Kurang lebih 1,5 mikrometer. Nah, untuk kelemahan dari paper ini adalah metode ini sangat sulit untuk diterapkan pada benda kerja yang mempunyai bentuk freeform. Karena memang metode ini membutuhkan artefak terkalibrasi yang mempunyai bentuk serupa dengan benda kerja yang akan diukur. Nah, sehingga memang membutuhkan biaya yang sangat mahal, Pak. Karena satu benda yang akan dikalibrasi membutuhkan satu
bentuk yang terkalibrasi dari alatnya. Nah, kemudian rumusan tujuan yang dalam paper ini adalah mendapatkan nilai keterpastiin dengan pemodelan sederhana dari ISO 15533. Kemudian yang kedua adalah assessing measurement uncertainty in SMM measurements, comparison of different approach. Nah, jadi di sini mencoba membandingkan beberapa metode, Pak. Artinya, pada jurnal ini menggunakan metode komparasi dari beberapa pendekatan nilai ketidakpastian. Nah, ada dua metode yang sebenarnya benar-benar jelas dijelaskan di sini. Yang pertama metode analitik dan yang kedua adalah metode bootstrapping. Nah, untuk metode analitik sendiri, nilai ketidakpastiannya itu kurang lebih 1 sampai 12 mikrometer dan untuk yang metode bootstrapping ketidakpastiannya itu kurang lebih 4 sampai 10 mikrometer. Nah, dari kedua metode ini terlihat jelas bahwa metode yang memperlihatkan nilai ketidakpastian yang lebih akurat itu adalah metode bootstrapping, karena dari distribusi ketidakpastiannya itu lebih kecil ya daripada metode analitik. Kemudian kelemahannya itu metode ini sebenarnya jarang digunakan di dalam dunia industri karena memang memakan waktu yang lama dan juga biayanya yang juga sangat mahal. Dan rumusan tujuannya itu adalah membandingkan beberapa metode ketidakpastian. Kemudian yang ketiga adalah ini simplified model to estimate uncertainty in SMM. Metode ini adalah GOM. Akurasi dan presisinya itu nilai ketidakpastiannya kurang lebih 6 mikrometer. Kelemahannya itu metode GOM membutuhkan perhitungan dan kalkulasi yang rumit, bahkan untuk contoh kasus paling sederhana. Tidak hanya di mesin CMM, Pak. Oke. Ternyata metode GOM juga sangat sulit diterapkan pada benda kerja yang lain, seperti kita mengukur benda kerja yang yang kotak misalkan, itu juga sulit untuk perhitungannya, sehingga juga di industri ini sangat jarang diterapkan. Makanya metode-metode rumusan tujuannya itu adalah mendapatkan nilai ketidakpastian dari GOM. Dan ini adalah yang terakhir. Iya. Uncertainty in SMM measurements, control of specification. Nah, metode yang digunakan di sini adalah ISO 15532 sebenarnya, Pak. Ini saya salah ketik. ISO 1553302. Kalau yang pertama tadi adalah ISO 1553303. Nah, untuk akurasi dan terlihat sangat bagus, ya. Kurang lebih 1 mikrometer. Nah, kelemahannya ini adalah metode ini sangat tidak efisien apabila diterapkan untuk pengukuran suatu produk yang diproduksi dalam jumlah besar. Artinya, untuk produk dalam jumlah kecil ini sangat direkomendasikan, Pak. Karena memang nilai ketidakpastiannya itu sangat bagus, ya, dengan nilai kurang lebih 1 mikrometer. Untuk rumusan tujuannya itu adalah mendapatkan nilai ketidakpastian dengan metode ISO 15532. Ya. Itu, Pak, kurang lebih dari Oke, terima kasih Rizky, ini sudah cukup bagus ya. Bisa men-summarize, bisa memahami literatur. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan Pak Gianto. Silakan Pak Gianto untuk men-share judul dan partner ya. Mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Bentar Pak Dudi, bisa ditunggu 5 menit lagi, ada yang saya edit dulu. Oh, mangga. Ya udah, berarti untuk berikutnya aja. Karena ini ya Pak Dudi ya, salah satu itu udah ada yang fix ya, yang tadi pesanan dari yang KPL itu. Iya, yang KPL ya. Ya itu berarti tidak masuk ke acak ya? Iya, betul. Itu sudah di lock aja itu, Pak. Ya, saya lock dulu, Pak. Mohon waktunya 5 menit dulu, Pak. Siap. Oke, berikutnya silahkan Leli. Leli udah siap? Iya Pak, tapi mohon maaf mau share screen-nya di HP, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silahkan kayak Rizky tadi ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa.
Oke. Mas, bentar ya Pak. Oh, nggak apa-apa, sok, nggak apa-apa. Terlihat nggak Pak untuk slide-nya? Oke, udah kelihatan, nggak apa-apa, gini juga. Silahkan. Jadi untuk state of the art, tentang 4 paper dengan metode penelitiannya, saya mencari judulnya, mendapatkan paper ini Pak. Yang pertama, perancangan sistem laser based automatic tank caging dengan pelampung serta penggunaannya dalam sistem kontrol ketinggian cairan. Lalu yang kedua, linearitas periode sensor kapasitif untuk pengukuran level tangki ukur. Yang ketiga, model sistem monitoring tangki bahan bakar minyak SPBU menggunakan web aplikasi dan SMS gateway. Dan yang keempat adalah pengujian sensor ultrasonic ping untuk pengukuran level ketinggian dan volume air. Nah, untuk metode dan state of the art-nya, saya menggunakan pengukuran level tangki dengan saya itu ternyata ada 3 metode Pak di situ, prinsip optik, prinsip dengan sensor kapasitif, dan gelombang ultrasonik. Untuk optik sendiri, dia menghubungkan laser distance meter dengan LR4 interface board, lalu memperoleh hasil akurasinya 99,74% dan presisinya 99,46%. Sedangkan untuk prinsip sensor kapasitif, dia dilengkapi dengan osiloskop dan Arduino, di mana nilai kapasitifnya yang dibaca pada osiloskop diubah menjadi frekuensi dan nilai level. Di sini diperoleh error rata-ratanya 1,29%, nilai akurasinya 98,71%, dan nilai presisinya adalah 96,57%. Lalu yang ketiga menggunakan prinsip gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik sendiri saya mendapatkan 2 paper yang berhubungan. Yang pertama, dengan menghubungkan sensor ultrasonik HCSR04 menggunakan sensor suhu LM35 yang diintegrasikan menggunakan web. Nah, dari pengujian itu diperoleh error 3,02%. Lalu karena dia masih merupakan simulasi dan menggunakan prototype untuk pengujiannya, maka diperlukan pengujian lapangan dan pengembangan lebih lanjut karena error yang didapat masih cukup besar, 3,02%. Lalu untuk paper yang kedua menggunakan ultrasonic ping dengan mempresentasikan jarak berdasarkan keluaran pulsa dengan variasi 110 mikrosekon sampai 18,5 milisekon. Nah, diperoleh kepresisiannya 2 cm dan indikator level belum linear. Nah, dari 4 slide ini, maka diketahui bahwa error dan akurasi kepresisiannya yang tinggi adalah berdasarkan prinsip optik. Maka pengukuran menggunakan automatic tank gauge itu tidak dipengaruhi tekanan permukaan, variasi warna, dan intensitas cahaya. Namun sayangnya belum diintegrasi dengan pengukuran real time karena seperti yang kita ketahui bahwa intensitas cahaya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, monitoring levelnya menggunakan web aplikasi, dan yang terakhir kalibrasi instrumen uji terhadap instrumen standar yang tertelusur. Sehingga diharapkan dari alat yang kita atau yang dirancang itu dapat dikalibrasi dengan suatu standar yang lebih tertelusur supaya hasil keakuratan ketinggiannya juga lebih terjamin. Untuk tujuan penelitian, saya mengambil tujuan mengaplikasikan laser distance meter pada pengukuran level suatu tangki dengan sistem monitoring real time melalui aplikasi web. Itu Pak untuk state of the art dari saya. Oke, sudah cukup baik ya. Ini apa namanya tentang level gauge ya, ATG ini ya. Iya Pak. Jadi sudah bisa apa namanya melihat berbagai kelemahan atau kekurangan dari paper sebelumnya ya. Oke, terima kasih Leli. Silakan yang lainnya.
Ika misalnya, Ika Viviana, silakan. Oh iya Pak. Oke. Izin share screen Pak. Mangga, silakan. Kenapa kalian ribut di saat aku? Sudah kelihatan Pak. Oke, siap. Oke. Siapin ini ya, udah terlihat, silakan. Jadi di sini untuk kemarin saya mengambil paper tentang pengukuran kualitas udara, kemudian untuk 4 paper tambahannya ini ada 4 judul. Yang pertama, prototype sistem pengukuran tingkat pencemaran polusi udara secara real time. Kemudian alat ukur kualitas udara menggunakan sensor gas MQ135 berbasis mikrokontrol ATmega 16A. Kemudian paper yang ketiga, perancangan sistem monitoring kualitas udara menggunakan modul RF XBII. Terus yang keempat, jurnal tentang perancangan alat pendeteksi kadar polusi udara menggunakan sensor gas MQ7 dengan teknologi wireless HC05. Kemudian ini sama-sama tentang pengukuran kualitas udara. Untuk paper yang pertama, menggunakan 9 sensor yang berbeda dan kontrol unitnya menggunakan Arduino Mega 2560. Oke. Prinsipnya input dari beberapa sensor dikontrol oleh Arduino Mega 2650, kemudian output berupa user interface web. Kemudian menghasilkan akurasi pengukuran 95,83%. Kemudian untuk paper yang kedua, menggunakan sensor gas MQ13 dengan mikrokontrol ATmega 16. Prinsipnya input dari sensor MQ135 dikontrol oleh mikrokontrol ATmega 16, kemudian outputnya dikeluarkan melalui LCD. Untuk kesalahan alatnya sebesar 6,49%. Kemudian paper yang ketiga menggunakan sensor LM35D2 dan MQ135 dengan mikrokontrol ATmega 16 dengan prinsip input dari sensor LM35D2 dan MQ13 dikontrol oleh mikrokontroller dan diproses ke modul RF XBII. Kemudian outputnya pada LCD. Kalibrator sensor ini menggunakan ECOM J2KM, namun tidak memberi keakuratan. Dan paper yang ketiga, sensor gas MQ7 dengan mikrokontrol Arduino. Input dari sensor MQ87 dengan teknologi wireless HC05 dikontrol oleh mikrokontrol Arduino Uno. Kemudian outputnya dikeluarkan pada LCD. Kalibratornya dengan alat dari Hypercast, namun tidak dijelaskan berapa akurasinya maupun kesalahannya. Jadi keempat-empatnya ini berbasis mikrokontroller dengan sensor-sensor yang mendeteksi beberapa gas yang berbeda-beda, Pak. Kemudian kalau dilihat dari 4 paper ini yang menghasilkan akurasi yang tinggi atau kesalahan yang rendah itu bisa didapatkan dari paper 1 dengan kesalahan dengan akurasi pengukuran 95,83%. Kemudian dapat dilihat kelebihannya yaitu menggunakan 9 sensor untuk parameter komponen yang berbeda-beda. Kemudian hasil pengukurannya ditampilkan secara langsung di website dan real time. Untuk kekurangannya, pengukurannya untuk kalibrasi itu belum menggunakan instrumen, melainkan menggunakan manual. Jadi untuk standarnya itu pengondisian ruang untuk udara bersihnya gitu. Jadi belum bisa dipastikan kalau itu benar-benar ruangan yang udaranya bersih gitu, hanya pengkondisian ruang. Kemudian akan dihasilkan tujuan penelitian yaitu mengintegrasikan penggunaan suatu sistem cerdas berbasis online menggunakan website dengan beberapa komponen sensor kualitas udara dan perangkat Arduino yang dapat mendeteksi tingkat pencemaran udara secara real time gitu, Pak. Dengan bagus. 9 sensor yang berbeda-beda tadi. Ini udah bagus ya. Jadi sudah bisa melihat ya kekurangan-kekurangan, kemudian bisa
merumuskan satu tujuan penelitian yang cukup solid ya dari paper-paper sebelumnya. Oke, tampaknya Pak Gianto sudah siap. Silakan Pak Gianto, dilanjut. Baiklah Pak Dodi, terima kasih. Izin share screen dulu Pak. Silakan Pak Gianto. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh kalian ya. Oke, mangga Pak Gianto. Bentar, Pak. Punten Ika di unscreen dulu. Oh iya itu ikannya ya. Mungkin di stop ini dulu mungkin ya. Stop sharing dulu. Nah, sip. Terima kasih Rizky. Sudah terlihat Pak Dodi? Sudah. Oh ya. Oke, silakan Baiklah. Pagi. Baiklah teman-teman mahasiswa, Ahmed. Jadi kemarin kami sudah berdiskusi dan sudah menentukan pembagian grup ataupun kelompok proyek akhir. Jadi nanti akan dipasang-pasangkan, masing-masing kelompok itu ada 2 orang. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti diharapkan bisa saling backup ya, saling membantu, saling berkontribusi untuk menyelesaikan judul proyek akhir yang nanti juga kita berikan. Dan pemilihan judulnya nanti kita akan acak. Kecuali tadi ya Pak Dudi yang sudah dapat ini Pak, yang sudah di-lock ya tadi Pak ya. Yang kelompok untuk kematangan buah sawit ya Pak Dudi ya, yang sudah dipesan dari KPL. Nah, baiklah. Jadi untuk pembagian kelompok proyek akhir 1 itu ada 29 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu terdiri atas Sayyid Al-Habib Ahmad dan Farhan Rimba Adima. Untuk kelompok 2, Ra'ub Ubaidillah dan Kresna Andika Aprianto. Untuk kelompok 3, anggotanya Firman Khairul Ihsan dan Fauzia Nurdini. Untuk kelompok 4, terdiri atas Yuanisa Aulia dan Nandri Arun Saksena. Berikutnya, untuk kelompok 5, ada Faras Fauzia Raharani dan M. Faris El-Koshier. Kelompok 6, Gayo Tentri dan Rehan Putra Pratama. Kelompok 7, Sri Rahayu dan Muhammad Gani Akbar. Untuk kelompok 8, Leli Sulis Hidayah dan Gina Hanifa. Untuk kelompok 9, Vienna Rosa dan Bagas Pangilmu Wicaksono. Kelompok 10, Rizky Hidayat dan Hans Obed Edria Simbolon. Kelompok 11, Muhammad Iqbal Saputra dan Yusuf Haidar Almanik. Kelompok 12, Eka Viviana Ayuning Tias dan Nabila Sadia. Kelompok 13, Endang Priyatna dan Dati Ratnasari. Kelompok 14, Fatul Khairiyah dan Aldi Aprian. Kelompok 15, Nurul Azizah dan Nur Azizah Bahraini. Kelompok 16, Rima dan Zuhri Ali Ma'ruf. Kelompok 17, Felinanda Afrilia dan Rizka
Mu'amariza. Kelompok 18, Mira Dewi Kuntawati dan Hana Monika Batubara. Kelompok 19, Zulfikar Wiasa Jantika dan Ali Madianta Kemit. Kelompok 20, Lutfi Zulfarida dan Arki Arhaman F. Kelompok 21, Muhammad Imam Nugraha dan Emil Benezir Naibaho. Kelompok 22, Risma Metia Putri dan Afrizal Ardiansa. Kelompok 23, Dianturi dan Odik Yudi Nugroho. Kelompok 24, Elsa Elida, Ellen Yan Karunia. Kelompok 25, Sofia Awilia dan Sadrina Marini Kusuma. Kelompok 26, Nisrina Nurhusna dan Agnia Sabila Rosadi. Kelompok 27, Avanin Safabuana dan Adika Pulung Pratama Wibawa. Kelompok 28, Muhammad Agung Bahtiar. Kelompok 28, Muhammad Agung Bahtiar dan Kelila Putri Nation Lubangaul ya. Kelompok 29 terakhir Malik Murtama Hadi dan Safira Humaira. Nah, demikian pembagian kelompok masing-masing 2, jadi total ada 29 kelompok. Adapun untuk judul proyek akhir yang nanti kita akan acak untuk teman-teman nanti, tapi ini masih belum final, nanti masih ada masukan dari judul dari Direktorat Meteorologi. Nah, ini untuk judul proyek akhir. Ini masih belum berurut sesuai kelompoknya, jadi nanti masih kita acak. Nanti kita coba random menggunakan Excel. Jadi nanti diharapkan pemilihan judulnya adil. Untuk judul proyek akhir tahun 2020, ini yang sudah diusulkan oleh teman-teman dosen kemarin. Yang pertama, temanya tentang pengendali nirkabel pada pengukur diameter toothsheet. Yang kedua ada tema prototipe alat pengukur suhu tubuh secara non-kontak yang terintegrasi dengan kamera. Kemudian ada real-time pengukuran objek berbasis kamera dan OpenCV. Nomor 4 ada alat bantu monitoring berbasis kamera dan penekan tombol dikit pada KWH prabayar untuk pengisian token. Kelima ada data logger berat dan tinggi bayi via Wi-Fi berbasis Android. 6 ada data logger power meter skala rumahan. Nomor 7 ada alat ukur panjang digital menggunakan encoder printer. 8 ada alat ukur tinggi badan balita berbasis kamera Android. 9 ada pembuatan prototipe alat ukur densitas berat timbangan yang terintegrasi dengan pengangkat pneumatik. 10 ada pembuatan prototipe meter kadar air MKA dengan sensor kapasitif silinder dan intilogram. 11 ada pembuatan prototipe instalasi pengujian meter air untuk pengujian kekeruhan dengan sensor kekeruhan berbentuk pipa. 12 ada pembuatan prototipe pembaca skala neraca dengan sensor gerak induktif. 13 ada integrasi smart scale dengan meter KWH, meter air berbasis narrowband Internet of Things (NB-IoT). 14 ada prototipe smart laboratory untuk kesehatan manusia berbasis IoT. 15 prototipe pengontrol ultrasonik MIS metode penguapan pada pengujian meter kadar air. 16 prototipe fogging berbasis ultrasonik MIS menggunakan cairan ion silver sebagai antibakteri, jamur, dan virus berbasis IoT. Ke-17 ada prototip alat deteksi kematangan buah sawit menggunakan sensor tegangan, warna, dan kadar air.
18 ada prototipe laser interferometer berbiaya rendah. 19 prototipe alat bantu posisi dan jarak kalibrasi infrared thermometer dengan alat standar black body source. 20 ada prototip Smart Island aquaculture pengujian suhu, pH, dan debit air untuk pertumbuhan benih berbasis microcontroller pada budidaya. 21 ada prototipe alat ukur suhu airline aquaculture berbasis microcontroller Smart Island Aquaculture. 22 ada prototipe alat ukur pH Island Agriculture berbasis microcontroller Smart Island Aquaculture. 23 ada prototipe penghitung volume isi bersih pada minuman air mineral kemasan. 24 ada prototipe perekam karakter display pada meter air rumah tangga menggunakan microcontroller. 25 ada integrasi prototipe perekam karakter display meter air rumah dengan penyimpanan awan cloud. 26 prototipe pengujian volume air isi ulang menggunakan microcontroller di tempat isi ulang. 27 pengendalian kadar keasaman pH pada sistem hidroponik dan bucket pada tanaman tomat. 28 pengendalian pH dan EC pada larutan nutrisi hidroponik tanaman cabai. 29 pengontrolan kepekatan larutan nutrisi pada tanaman tomat berbasis jaringan sensor nirkabel. Baiklah, demikian Pak Dudi dan rekan-rekan pembagian kelompok dan judul-judul proyek akhir yang disediakan oleh teman-teman dosen Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Oke, terima kasih Pak Gianto. Silakan mungkin langsung di random aja Pak. Di random aja kayaknya. Oke. Saya Oke. share ya. Oke. Stop share dulu. Oke. Nanti mohon koreksinya Pak Dudi nanti kalau ada yang double ya. Iya double. Oke, nanti oke. Jadi ini di sheet pertama itu ada pembagian kelompok ya, nanti yang tadi sudah disebutkan Pak. Oke. Ya, teman-teman untuk kelompok 1 sampai kelompok 29 sudah ada nama-namanya. Yang kemarin yang untuk yang udah dapat pesanan itu kelompok 17 ya Pak Dudi ya? Betul. Yang Felinanda, Aprilia, dan Rizka Muammariza ya Pak ya? Iya, betul. Itu dengan judul Prototipe Alat Deteksi Kematangan Buah Sawit menggunakan sensor tegangan, warna, dan kadar air ya? Betul ya Pak Dudi ya? Betul. Masih kembali ya? Betul Pak Gianto. Untuk yang lainnya, untuk yang nomor 1 sampai nomor 29 ya, kecuali yang nomor 17 tadi udah saya keluarkan, nanti akan diacak secara random menggunakan Excel. Jadi untuk yang di bagian kolom ini ada judul proyek akhir 1, dia sudah fix ya di masing-masing kolom. Nah sementara untuk yang bagian acak kelompok, nanti kita berapa kali acak Pak Dudi? 3 kali acak atau berapa? Boleh, silakan. 3 kali acak ya Pak Dudi ya. Nanti biar kelihatan bahwa ini kita acak secara random Pak Dudi ya. Jadi tidak ada tendensi kita milih bimbingan siapa dengan judul siapa. Betul. Ya. Untuk proses randomnya nanti ya sama teman-teman juga bisa dilihat. Misalnya ini saya random pertama misalkan. Maaf Pak, share screen-nya belum terlihat. Share screen ya? Belum terlihat? Iya, belum Pak. Pak Dudi udah bisa kelihatan share screen-nya belum Pak? Belum. Masih has started screen sharing. Jadi masih Ini sudah Pak? Belum. Saya coba ulang ya. Coba diulang lagi, mungkin dari saya udah multiple sih. Sudah Pak? Sip, oke. Sip, sudah, kita ya? random, oke. Mohon maaf teman-teman. Jadi saya ulang kembali ya. Tadi di sheet pertama
Ini masih terlihat ya, Pak Dudi ya? Oke, yes. Ya. Oke. Di sini ada pembagian kelompok untuk kelompok 1 dan sampai dengan kelompok 29 dan sudah lengkap dengan nama-namanya. Oke. Untuk yang di pemilihan judulnya, ini sudah kita fixkan satu lot, udah kena pesanan ya Pak Dudi ya, untuk yang Oke. kelompok 17 dengan judul prototipe alat deteksi kematangan buah sawit. Sementara untuk yang kelompok 1 sampai 29, kecuali 17, kita akan acak. Proses ngacaknya, jadi kita akan lakukan 3 kali acak. Kita akan perlihatkan proses ngacaknya. Misalkan di sini saya tulis ketik 1, yang tadinya posisi di 3, dia berubah terus ya. Berubah terus. Oh iya. Nanti kita posisi acak kedua, berubah lagi. Posisi 3, berubah lagi. Nah, demikian proses ngacaknya akan kita lakukan. Oke. Kita mulai sekarang, Pak Dudi. Silakan Pak Gianto, silakan. Nah, baiklah teman-teman, kita mulai acak ya. Kita lakukan finalnya 3 kali acakan. Oke. Acak pertama, sudah. Oke. Acak kedua. Oke. Nah, ini finalnya Pak, acak ketiga. Nah. Oke, silakan. Nah, jadi ini adalah hasil acak final kita. Kita save dulu ke PDF Pak, biar nggak ngacak lagi nanti. Oke. Kita save dulu. Acak final berarti ya? Iya. Oke, tanggalin, oke. Udah, jadi untuk kelompok 1 perlu dibacakan atau kita share aja Pak nanti Pak? Boleh, mau dibacakan dulu nggak apa-apa, biar ya, ini. Sepintas saja ya. Boleh, silakan. Untuk yang kelompok 1, judulnya pembuatan prototipe instalasi pengujian meter air untuk pengujian kekeruhan dengan sensor kekeruhan bentuk pipa. Nomor 2, prototipe perekam karakter display pada meter air rumah tangga. Nomor 3, prototipe pengontrol ultrasonik MIS metode penguapan pada pengujian meter kadar air. Oke. Kelompok 4, alat bantu monitoring berbasis kamera dan penangkal tombol dikit pada meter kWh. Kelompok 5, prototipe alat ukur suhu tubuh secara non-kontak yang terintegrasi dengan kamera. Kelompok 6, integrasi smart cycle dengan meter kWh, meter air berbasis narrowband, IoT. Kelompok 7, prototipe Smart Island Aquaculture, pengujian suhu, pH, dan debit air. Oke. Kelompok 8, pembuatan prototipe alat ukur densitas, anak timbangan, terintegrasi dengan perangkat pneumatik. Oke. Kelompok 9, prototipe laser interferometer BBR rendah. Oke. Kelompok 10, prototipe smart laboratory untuk kesehatan manusia berbasis IoT. Oke. Kelompok 11, prototipe alat ukur suhu air inland agriculture berbasis microcontroller. Oke. Kelompok 12, alat ukur tinggi badan balita berbasis kamera Android. Kelompok 13, prototipe fogging berbasis ultrasonik MIS menggunakan cairan ion silver sebagai antibakteri, jamur, dan virus berbasis IoT. Kelompok 14, pengontrolan kepekatan larutan nutrisi pada tanaman tomat berbasis jaringan sensor nirkabel. Untuk yang nomor 15, real-time pengukuran objek berbasis kamera dan OpenCV. Oke. 16, pembuatan prototipe pembaca skala neraca dengan sensor gerak induktif. 17, udah ya, tadi yang fix ya, prototipe alat deteksi pengetahuan buah sawit. Untuk 18,
18 pengendalian nirkabel pada pengukur diameter touchsheet. Oke. 19 prototipe alat ukur pH inlet agar dapat controller. Untuk yang 20 data logger dan bayi via WiFi berbasis Android. Oke. Untuk 21-nya integrasi prototipe perekam karakter. Oke. 22 prototipe alat bantu posisi dan jarak kalibrasi infrared thermometer dengan alat standar black body source. 23 pembuatan prototipe meter kadar air dengan sensor kapasitif silinder dan intelejen. 24 prototipe penghitung volume pada minuman air mineral kemasan. 25 data logger power meter skala rumahan. Kelompok 26 pengendalian kadar keasaman pH pada sistem hidroponik dan sebagainya pada tanaman tomat. 27 alat ukur panjang digital menggunakan encoder printer. 28 prototipe ujian volume air isi ulang menggunakan, ini belum lengkap ya judulnya. 29 pengendalian pH dan SC pada larutan nutrisi hidroponik tanaman cabai. Demikian Pak Dudi dan rekan-rekan. Oke, terima kasih Pak Gianto. Silakan mungkin teman-teman mahasiswa untuk mencatat ya setidaknya nomor judulnya ya. Ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa, silakan. Permisi mau bertanya Pak. Mangga silakan. Yang tadi masih yang bagian share screen Excel. Pak Gianto. Silakan Pak Gianto. Untuk yang kelompok 28 ini prototipe volume air isi ulang menggunakan apa ya? Mungkin bisa ditampilkan lengkap ya Pak Gianto ya? Ini tuh tentang kayaknya Panandang gitu ya. Menggunakan microcontroller. Nah, itu mungkin tinggal ditarik ke bawah ya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, mungkin silakan kalau ada yang lain mau bertanya. Sambil dicatat judulnya ya. Mungkin nanti kita akan share ya, saya dan Pak Gianto nanti akan share di Kudagang untuk partner dan judul ini ya. Iya Pak, izin bertanya. Mangga silakan. Untuk pembimbingnya itu bagaimana ya Pak? Oke, mungkin Pak Gianto bisa ditampilkan juga pembimbingnya dari judulnya Pak Gianto. Nah, ini mungkin dari nomor 1 mungkin silakan. Oke. Jadi yang nomor 1 sampai 4 ini Pak Vera ya, Pak Gianto ya. Mungkin Pak Gianto bisa membacakan mungkin. Ya, jadi ini untuk judul nomor 1 sampai 4 ini Pak Vera ya tentang ini pengendali nirkabel pada pengukur diameter touchsheet, kemudian dengan prototipe alat pengukur suhu tubuh, kemudian tentang real time, kemudian tentang alat bantu monitoring berbasis kamera dan penekan tombol digit pada meter kWh prabayar untuk pengisian token, ini Pak Vera ya nanti. Terus kemudian untuk yang judul nomor 5 sampai 8 ini Pak Ajis ya. Jadi tentang data logger berat dan tinggi bayi ini nomor 5, kemudian data logger power meter skala rumahan, kemudian tentang alat ukur panjang digital, kemudian alat ukur tinggi badan balita. Nah, ini Pak Ajis ya, kelompoknya Pak Ajis. Kemudian yang saya berikutnya ya tentang
pembuatan prototipe alat ukur densitas anak timbangan, kemudian pembuatan prototipe MKA, kemudian prototipe instalasi pengujian meter air, dan prototipe pembaca skala neraca. Nah, ini dengan saya, ya. Kemudian berikutnya dari 13 sampai 16 ini Bu Ira, ya. Bu Ira ini terkait dengan integrasi smart segel, kemudian prototipe smart laboratory, kemudian prototipe pengontrol ultrasonic mist, ya, kemudian prototipe fogging. Nah, ini Bu Ira, ya. Kemudian next dari nomor 17 sampai 19 ini Bu Amel, ya. Jadi tentang yang tadi nomor 17 tentang sawit sudah di lock, ya. Kemudian 18 ini tentang prototipe laser interferometer. Kemudian 19 ini tentang prototipe alat bantu posisi dan jarak untuk kalibrasi infrared thermometer, ya. Kemudian dari 20 sampai 22 ini Pak Bagus tentang smart inland, ya. Jadi smart inland yang 20 ini untuk suhu, pH, dan debit, ya. Kemudian 21-nya hanya terkait dengan suhu, kemudian 22 ini terkait dengan pH, ya. Kemudian 23 sampai 26 ini Pak Nandang. Pak Nandang ini terkait dengan prototipe perekam karakter display, kemudian prototipe pengujian volume air isi ulang, kemudian prototipe penghitung volume atau isi bersih pada air minum kemasan. Kemudian ada prototipe perekam karakter display, ya, ini Pak Nandang, ya. Kemudian 27 sampai 29 ini Pak Budi Asri tentang pengendalian pH dan isi untuk tanaman cabai. Jadi EC ini adalah electric conductivity, ya, daya hantar listrik. Kemudian 28 ini tentang sistem otomasi pada tanaman hidroponik. Kemudian 29 ini pengendalian kadar keasaman pH, ya, untuk sistem hidroponik, ya. Jadi kalian bisa lihat mungkin dari Excel ini nanti kita akan bagikan, ya, Pak Gianto, ya, untuk daftar pembimbing ini. Ya, nanti kita share yang PDF-nya tadi Pak, yang udah kita save. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain dari mahasiswa. Ya, jadi minggu ini kalian sudah ditentukan judul-judulnya, ya. Jadi dari minggu pertama sampai minggu keempat itu dari kami, dari tim koordinator itu sudah memberikan kalau pemancingan itu alat pancingnya, ya. Jadi tools atau senjata untuk membuat proposal itu sudah diberikan sangat lengkap di minggu pertama sampai minggu keempat, ya. Nah, selanjutnya nanti kalian tinggal mengolah judul-judul tersebut sesuai dengan yang sudah kita lakukan, ya. Itu bersama dengan dosen pembimbing masing-masing, ya. Jadi kalian tools-nya sudah cukup lengkap, ya. Minggu kelima ini, ya. Dari sisi penelusuran literatur, pemahaman literatur, kemudian dari sisi keterkaitan literatur, kemudian kalian juga sudah bisa mengkritisi dari tiap literatur itu seperti apa, sampai kalian bisa menentukan tujuan penelitian atau tujuan proyek akhirnya ini seperti apa gitu, ya, dari literatur yang sudah kalian baca, ya. Ini sudah cukup lengkap. Mungkin untuk selanjutnya nanti kalian bisa diskusi lebih detail, lebih mendalam itu dengan dosen pembimbing masing-masing, ya. Jadi kalian mulai minggu ini kalian sudah mengetahui siapa partner kalian, siapa dosen pembimbing kalian, dan juga topik, ya, topik atau tema atau judul dari proyek akhir, ya. Silakan mungkin kalau ada tambahan dari Pak Gianto. Atau Pak Supri, silakan Pak, kalau ada tambahan Pak untuk kita semua, Pak. Sedikit aja ini sebelum kita akhiri kuliah. Mudah-mudahan suara saya jelas. Pertama bahwa tadi Pak Dudi, Pak Gianto, terutama Pak Gianto terakhir menyampaikan beberapa pembagian kelompok, kemudian juga
list dari topik-topik yang ditawarkan. Ada beberapa yang mungkin nanti akan ditambahkan dari Dirnet kalau tidak salah gitu. Pertama, pesan saya adalah bahwa ini proyek akhir adalah bagian rangkaian kuliah di AKMED. Jadi walaupun bentuknya memang disebut proyek akhir karena memang menyiapkan Anda semua untuk punya kemampuan. Pertama adalah kerja mandiri dengan bobot yang lebih besar. Kemudian kemampuan untuk melakukan kerja teamwork. Tetapi Anda punya manajer, punya pembimbing, punya koordinator. Kemudian Anda juga belajar untuk bisa menyelesaikan target proyek dengan tentunya punya banyak limitasi, punya keterbatasan. Baik dari mungkin beberapa kemampuan yang sudah diberikan masih harus di-upgrade lagi. Tadi Pak Dudi, Pak Gianto, Pak Dudi dari awal ya mengajak Anda untuk belajar menilai state of the art-nya suatu case study ya dalam suatu kasus yang ditulis dalam publikasi. Saya kira itu langkah yang baik sekali dan secara umum juga Anda sudah terampil dalam meringkas ya problematik apa yang ditulis dalam suatu paper. Saya kira itu modal. Kemudian juga Anda punya keterbatasan lagi apa di sini? Kondisi kita sekarang masih pandemi sehingga kemampuan untuk kerja teamwork, kemudian kemampuan kerja yang berbagi beban secara berimbang, kemudian pasti juga waktu dan biaya di sini. Jadi hal-hal ini yang akan kita juga pandu Anda, kita bersama-sama belajar, harapannya waktu berjalan, insya Allah tahun depan sudah selesai, Anda mendapatkan sesuatu yang tidak Anda rasakan di kuliah biasa, tapi disinilah Anda akan belajar sesuatu hal yang mendekati nantinya Anda akan temui setelah Anda menyelesaikan pendidikan di AKMED. Jadi itu jadi pengalaman kami. Jadi saya sendiri mulai ad hoc itu 2009 dulu mulai ngurusin proyek. Alhamdulillah sekarang sudah ditemani ada Pak Dr. Gianto, Pak Dr. Dudi. Jadi artinya memang Anda belajar mengolah banyak aspek termasuk kedewasaan, emosi, kadang-kadang mungkin temennya lagi suntuk, disuruh nyolder, malah rusak isinya. Nah, disitulah Anda manage ya. Jangan malah jadi marah sama gelut gitu ya. Nah, disitulah Anda mencoba belajar menjadi dari remaja menjadi lebih matang. Disinilah akumulasi harapannya kita itu bisa Anda lalui. Jadi jangan khawatir, jadi pembimbing, kemudian dari tim koordinator, kami sendiri akan terus memantau supaya tingkat gagal itu seminim mungkin di situ. Jadi catatan, tolong perhatikan yang masih punya utang-utang kuliah, mudah-mudahan nanti tidak menghambat untuk pelaksanaan proyek akhir sampai dengan yang kedua, sehingga tidak menunda jadwal yang harusnya selesai untuk program ini selama 6 semester. Jadi itu saya yakin apa yang disampaikan Pak Gianto juga ada yang kenapa dengan ini, kenapa dengan itu, macam-macam. Itu biasa bagian dari latihan nanti Anda juga akan temui. Kalau nanti sudah kerja juga nggak bisa milih ya temennya siapa, jangan-jangan juga bahasanya pun beda gitu ya. Nah, jadi itulah Anda berlatih. Saya yakin angkatan ini kompak sehingga target proyek untuk tiap kelompok bisa jadi akan tersupport oleh pengalaman pekerjaan di kelompok lain. Itu biasa kami lakukan. Sehingga bisa saling mengisi tentang beberapa hal yang menurut kelompok A ini sulit, kelompok B sudah selesai, bisa saling sharing di situ. Nah, di sini boleh kerjasama yang menguntungkan di sini. Jadi beberapa hal yang nanti kita pandang kedalaman
pengetahuan tentang satu bidang, misalkan yang berhubungan dengan sistem optik, kemudian terkait image processing, nanti kita coba tambahkanlah overview pengetahuan tentang itu, dan lain-lain nanti kita lihat bersama dengan pembimbing, dengan koordinator, kira-kira apa saja di sela-sela perkuliahan. Jadi kalau sudah mulai aktif bimbingan, mungkin di kuliah rutin hari Senin, kita isi dengan extended knowledge yang mudah-mudahan bisa memperkaya pengetahuan Anda untuk bisa membuat pekerjaan proyek menjadi menyenangkan, memberikan pengalaman yang lebih, dan membanggakan untuk Anda sendiri. Jadi itu inti dari usaha untuk bisa menyiapkan Anda, jadi membuat istilahnya itu simulasi lingkungan untuk siap menjadi lulusan AKMED sesuai dengan target kompetensi yang sudah digariskan oleh AKMED itu sendiri. Saya kira itu, saya kembalikan lagi ke host Pak Dudi. Jadi jangan terbawa emosi jangka pendek, ini adalah bagian proses biasa. Biasa itu kadang ada sesuatu yang nggak pas, tapi disitulah belajar untuk bisa bersama-sama. Jadi Anda beruntung masih ditemani, nanti kalau sudah kerja Anda jadi pimpinan unit, disitulah Anda berlatih juga tanggung jawab lebih. Jadi intinya saya percaya angkatan ini sangat siap untuk menyelesaikan proyek sebagai syarat wajib ya untuk bisa lulus dari AKMED, sembari juga menyelesaikan kuliah yang lain. Terima kasih, saya kembali lagi ke Pak Dudi, ke Pak Gianto. Oke Pak, terima kasih Pak Supri untuk tambahannya. Silakan Pak Gianto sebelum kita tutup jika ada tambahan. Cekap Pak Dudi. Oke, ya. Jadi kita cukupkan untuk minggu ini. Jadi mulai minggu ini kalian sudah mulai bisa bimbingan nanti dengan dosen masing-masing, ya. Nanti listnya akan kita share di Kudagang, ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dari mahasiswa? Dipersilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Mangga, silakan, Bagas. Selama proyek akhir 1 ini, apakah kita ada pertemuan dengan pembimbing secara offline di PPSDK atau hanya seperti ini, Pak, daring jarak jauh? Nah, mungkin nanti kita akan komunikasikan lagi dengan tim dosen ya. Tapi sementara sih kemungkinan masih daring, karena untuk ke PPSDK mungkin kalian perlu rapid dulu kayaknya, ya. Tapi itu kalian saat benar-benar harus diperlukan untuk ke PPSDK kayaknya nanti pada saat proyek akhir 2 ya. Pada saat kalian mulai bekerja di lab dan mulai melakukan pengujian-pengujian di laboratorium ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi nanti ini untuk persiapan juga ya kepada kalian, nanti awal tahun itu kalian mau nggak mau harus siap-siap kembali ke Bandung ya. Karena kalau kalian masih stay masing-masing di daerahnya dan tidak ketemu, itu alatnya bagaimana gitu ya. Itu pasti bakal banyak rintangan, sehingga nanti di awal semester kedua itu kalian akan digabungkan, kemudian nanti akan difasilitasi untuk melakukan pembuatan prototipe dan pengujiannya di PPSDK ya, di AKMED. Ya, jadi kalian siapkan saja ya, mudah-mudahan lancar semua ya. Amin. Oke, silahkan kalau ada yang lain lagi. Bagas sudah cukup jelas? Cukup Pak, makasih. Oke, silakan. Fauzia atau Gayuf atau Dianturi. Udah cukup? Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja, kita cukupkan kuliah proyek akhir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Supri, Pak Gianto.